Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Polres Singkawang menerima kunjungan tim penilai internal Asta Marina Polri dalam rangka asesmen Satker dan Satwil berpredikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK pada Selasa 25 November 2025 di Aula SAR Polres Singkawang. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Polres Singkawang untuk memperkuat komitmen reformasi birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Asesmen dihadiri oleh tim penilai internal Polri, tim pendampingan dari Ronena Polda Kalimantan Barat, Wakapolres Singkawang bersama para pejabat utama, serta seluruh peserta dari satuan fungsi terkait. Rangkaian acara diawali dari pembukaan, doa, sambutan, hingga penyerahan buku standar pelayanan Polres Singkawang kepada Karorena Polda Kalimantan Barat. Wakapolres Singkawang yang mewakili Kapolres menyampaikan paparan mengenai progres pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi yang bersih dan melayani atau WBBM, mulai dari transformasi di 6 area perubahan, inovasi layanan publik, hingga strategi keberlanjutan untuk memperkuat budaya kerja yang bersih dan akuntabel. Dalam sambutannya, Ketua Tim Penilai Internal Asta Marina Polri Kombes Pol Ayu Airin Anggaraini Soselisa mengapresiasi perjalanan reformasi birokrasi Polres Singkawang yang telah meraih predikat WBK pada tahun 2018. Menurutnya, pembangunan zona integritas bukan sekedar memenuhi indikator, namun merupakan proses pembangunan tata kelola organisasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara nasional, Polri saat ini memiliki 178 satker berpredikat WBK, 26 berpredikat WBBM, serta hampir 1.500 satker lainnya yang sedang menuju WBK. Kapolres Singkawang melalui Wakapolres Kompol Riko Syafutra menegaskan bahwa 7 tahun sejak meraih WBK bukanlah akhir perjalanan, justru menjadi motivasi untuk terus berbenah demi meningkatkan kepercayaan publik melalui konsistensi dan transparansi layanan. Berbagai inovasi yang dihadirkan seperti SPKT Menyapa, Reskrim Menyapa, SKCK on the site, SIM on the spot, dan Sidik Jarigo atau Sijago menjadi bukti konkret komitmen Polres Singkawang dalam memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan humanis. Asesmen ini juga dimanfaatkan sebagai ruang untuk menerima masukan objektif dari tim penilai internal Polri. Wakapolres menyampaikan bahwa kritik konstruktif merupakan energi penting untuk melihat celah perbaikan yang mungkin luput dari evaluasi internal. Polres Singkawang disebut sangat terbuka terhadap penilaian profesional dalam komitmen menuju WBBM. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pendalaman terhadap layanan masing-masing satuan fungsi oleh tim internal Polri. Proses ini menjadi tahap penting untuk memastikan bahwa tata kelola, inovasi, dan pelayanan publik di Polres Singkawang benar-benar sesuai dengan standar zona integritas. Melalui asesmen ini, Polres Singkawang meneguhkan komitmennya untuk menjadi institusi yang bersih dari korupsi, semakin profesional, dan siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dari Humas Polres Singkawang, Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Polres Purbalingga, Polda Jawa Tengah menggelar workshop penanggulangan pengemis, gelandangan, dan orang terlantar atau PGUT bertempat di Aula Wicaksana Lagawama Polres Purbalingga. Kegiatan dilaksanakan pada Selasa 25 November 2025 dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari Dinas Sosial KBP 3A, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga. Polres Purbalingga menggelar workshop dengan mengundang Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka penanganan lebih lanjut pengemis, gelandangan, dan orang terlantar di wilayah Kabupaten Purbalingga.
Para peserta merupakan personel Polri dari berbagai satuan, termasuk Satbinmas, Satreskrim, Satintelkam, Satsamapta, Kanit Binmas dan Babin Kamtipmas Polsek jajaran. Selain itu hadir pula staf dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Satpol PP sebagai bentuk kolaborasi lintas instansi. Wakapolres Purbalingga Kompol Agus Amjad Purnomo menegaskan bahwa workshop ini penting untuk meningkatkan kapasitas personel agar memahami prosedur penanganan PGOT sesuai dengan ketentuan, sekaligus mengedepankan empati dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Ia juga menyampaikan bahwa sinergitas antara Polres, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan sosial di masyarakat. Melalui pelatihan ini, Polres Purbalingga berharap kualitas penanganan PGOT dapat semakin meningkat, sekaligus mewujudkan lingkungan sosial yang lebih tertib, aman, dan manusiawi. Dari Tim Humas Polres Purbalingga, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengubah paradigma penanganan unjuk rasa dari pengamanan menjadi pelayanan. Lalu bagaimana mekanisme pelayanan unjuk rasa tersebut? Berikut informasi selengkapnya. Polri memperagakan simulasi penanganan aksi unjuk rasa sebagai implementasi paradigma baru pelayanan massa yang lebih humanis, dialogis, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia di acara Apel Kasatwil 2025 pada Rabu pagi di Bogor, Jawa Barat. Simulasi peragaan ini dipimpin langsung oleh Dirsamapta Korsatbara Baharkam Polri Brigjen Muhammad Najib. Dirsamapta Korsatbara Baharkam Polri Brigjen Pol Muhammad Najib memaparkan 5 tingkat eskalasi dalam pelayanan unjuk rasa. Merubah satu paradigma dari paradigma sebelumnya adalah pengendalian massa, kemudian juga ada pengamanan massa, dan saat ini paradigma tersebut kita rubah menjadi pelayanan unjuk rasa. Di mana dalam konsep pelayanan unjuk rasa ini kita mengenal ada 5 eskalasi situasi. Yang pertama, situasi tertib, situasi kurang tertib, situasi tertib, situasi tidak tertib, situasi rusuh, dan situasi rusuh berat. Dan tentunya penentuan eskalasi ini kami mendasari atau mempertimbangkan dengan adanya tindakan kepolisian dalam penggunaan kekuatan, dalam tindakan kepolisian sesuai dengan Perkap nomor 1 tahun 2009. Di mana dalam tahap yang pertama, terkait dengan tindakan massa pada situasi tertib, kita menggunakan tahap pertama, yaitu kehadiran yang mengakibatkan efek deteren atau pencegahan. Kemudian tahap kedua, yaitu perintah lisan, di mana diterapkan di sini adalah penggunaan dalmas awal dan pelayanan unjuk rasa. Dan yang kedua adalah pemberian himbauan, ini yang merupakan tahapan yang kedua. Kemudian pada situasi yang kurang tertib, di sini kita menggunakan tindakan kepolisian pada tahap ketiga, yaitu penggunaan kendali tangan kosong lunak. Di mana di sini tentunya kita melakukan tindakan bertahan, kemudian membimbing massa, pengunjuk rasa ataupun yang dilakukan oleh tindakan yang oleh massa. Kemudian yang berikutnya adalah situasi tidak tertib. Pada saat situasi tidak tertib, ini kita juga ada suatu perubahan di mana sebelumnya itu ada penggunaan dalmas lanjut. Dan baru ini menjadi upaya Polri untuk meneguhkan unjuk rasa sebagai pelayanan publik. Setiap tindakan polisi dalmas, raimas maupun brimob harus mengikuti Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan serta standar HAM sebagaimana diatur dalam Perkap nomor 8 tahun 2009. Polri melibatkan berbagai fungsi dan satuan untuk pengendalian massa mulai dari Satbara, intelijen, reskrim, lalu lintas, hingga humas. Teknologi seperti drone pemantau dan helm dalmas dengan sistem komunikasi terintegrasi ikut diperagakan untuk mendukung pengambilan keputusan di lapangan. Polri menekankan pelayanan unjuk rasa harus mengutamakan komunikasi, negosiasi, dan upaya persuasif. Polri berkomitmen untuk memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara aman, terlindungi, dan kondusif. Tim Liputan Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.